sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Para sahabat bertanya-tanya, karena sahabat melihat bahwa di dalam masjid itu sudah ada sahabat-sahabat utama. Abu Bakar sudah ada di dalam masjid, Umar ada juga di dalam masjid, Utsman ada di dalam masjid, begitupun dengan Ali. Nah, sahabat ini bertanya, siapa yang dikatakan oleh Rasulullah seorang laki-laki yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Timbul, apakah dia ini adalah orang yang ahli tahajud? Apakah dia ini adalah orang yang ahli puasa, yang senantiasa berpuasa? Apakah dia ini adalah orang yang senantiasa bersedekah? Bertanya-tanya di dalam diri para sahabat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, dari lelaki Ansor yang tidak dikenal. Banyak sahabat ini tidak mengenalnya karena laki-laki ini jarang bergaul dengan sahabat yang lain. Jadi laki-laki ini Pak Bu masuk ke dalam masjid, nenteng sendal, bawa sendal di tangan kiri, kemudian wajahnya itu basah karena bekas air wudhu, lalu membasahi jenggotnya. Keesokan harinya, setelah Nabi SAW duduk bersama para sahabat, kemudian Nabi berkata lagi, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Tiba-tiba yang muncul, Bapak Ibu, orang yang sama, lelaki Ansar, lelaki yang sudah tua, membawa sandal di tangan kirinya, lalu di bekas wajahnya karena bekas air wudhu, kemudian membasahi jenggotnya. Lalu pada hari yang ketiga, ketika Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, beliau pun berkata lagi, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Yang muncul wong yang same, laki-laki yang same, ngundek sendal dan itu bekas air wudhu. Nah, kemudian para sahabat ini bingung, siapa nih yang lelaki ini? Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai lelaki penghuni surga. Akhirnya karena sahabat ini tidak kata yang berani nanya dengan Nabi, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, karena penasaran Bapak Ibu, pengen tahu amalan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini sehingga disebutkan oleh Rasul sebagai penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki ini. Ketika laki-laki ini balik menuju rumah, setelah sampai di rumah, Abdullah bin Amr bin As ngomong, wahai Tuan, sesungguhnya aku sedang bertengkar dengan orang tuaku, dan aku berjanji akan meninggalkan rumah selama 3 hari untuk menjawab sumpahku itu. Bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Kata Abdullah bin Amr bin As. Apa kata lelaki itu, Bapak Ibu? Boleh kalau kamu ingin menginap di rumahku. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As pun menginaplah di rumah lelaki Ansor ini. Pada malam pertama, Abdullah bin Amr bin As ini melihat, mengamati apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Amalan-amalan istimewa apa yang dilakukan oleh laki-laki ini sehingga disebut oleh Rasulullah sebagai lelaki penghuni surga. Amalan malam pertama dijenguk biasa baik. Bangun malam tidak juga sholat tahajud. Cuma dia ini kalau dia lagi terbangun, dia mengucapkan zikir, kemudian takbir. Lalu begitu waktu subuh tiba, beliau bangun kemudian melaksanakan ibadah sholat subuh. Lalu malam kedua sama baik, itu juga. Dan kata yang istimewa, sama baik dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian malam ketiga dijenguk lagi oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sama baik dari kata yang istimewa dari laki-laki ini. Kalau mah itu, kata istimewanya laki-laki ini, kata Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya sempat merasa kecewa Abdullah bin Amr bin As ini. Sehingga Abdullah bin Amr bin As ini, Bapak Ibu, jujurlah dengan lelaki ini. Wahai Tuan, sesungguhnya tidak ada pertengkaran antara aku dan orang tuaku. Hanya saja mengapa aku ingin menginap di rumahmu? Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sebanyak 3 kali bahwa akan lewat di hadapan kami seorang laki-laki penghuni surga. Yang muncul adalah engkau. Kemudian keesokan harinya Rasulullah mengatakan lagi, akan muncul di hadapan kami seorang laki-laki penghuni surga. Yang muncul lagi adalah engkau. Lalu pada hari ketiga sama. Yang muncul itu adalah engkau. Apa nih yang sesungguhnya amalan yang kau lakukan ini sehingga engkau disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Apa kata
kata lelaki itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya dak kate aku nih. Kau jingoklah dewe, apa yang kau jingok, itulah yang aku amalkan. Nah, cuman aku ini, kata lelaki ini, aku ini dak kate niat nyimpan rasa iri atau dengki di dalam hatiku terhadap sesama muslim yang Allah berikan nikmat kepadanya. Ternyata ini Bapak Ibu yang menyebabkan laki-laki ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai lelaki penghuni surga, karena tidak ada di dalam hatinya rasa iri atau hasad terhadap saudaranya sesama muslim. Kita ini kadang lain Bu, jingok tetangga diberi nikmat dikit, kadang mulai, dari mana dia persennya? Apa nokel, apa narkoba muncul, jadi pikiran kita tuh sudah negatif. Padahal belum tentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bisa jadi dia dapat duit karena dia mungkin punya usaha. Bisa jadi dia dapat duit karena mungkin dia punya kebun dan lain sebagainya. Nah, kita berpikir positif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita jauhi sifat iri dan hasad ini. Karena Bapak Ibu kata Rasul, iyyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul haqaba. Jauhilah olehmu, kata Rasulullah, sifat iri. Karena sifat iri ini akan memakan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Seperti api yang memakan kayu bakar. Cepatnya kalau kita jenguk api makan kayu bakar, cepatnya habisnya. Itulah Bapak Ibu. Selama ini kita mengumpuli amal kebaikan yang kita kumpulkan. Kalau kita iri dengan orang lain, sedikit demi sedikit amal yang kita lakukan itu akan berkurang sehingga habis. Tak kata lagi amal kebaikan yang kita lakukan. Karena kita mau iri dengan uang. Karena itu Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Allah. Apa yang kita miliki hari ini belum tentu dimiliki oleh saudara kita yang lain. Alhamdulillah saat ini kita masih bisa makan, kita masih bisa berpakaian yang rapi. Coba kita lihat saudara-saudara kita Bapak Ibu yang ada di pinggir jalan, mungkin saudara-saudara kita yatim piatu dan lain sebagainya, yang mereka mungkin sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan alhamdulillah saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa makan, sehingga kita bisa menghirupkan udara yang paling penting, kita bisa bernafas. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari sifat iri dan dengki ini sehingga nanti kita kelak akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lelaki penghuni surga. Bukan hanya lelaki Bapak Ibu, tetapi ibu-ibu juga bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.